Saudara, perang Timur Tengah semakin sengit. Amerika Serikat membuka opsi invasi darat terhadap Iran. Sementara Iran menyatakan tak gentar dengan ancaman itu. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, alumni US Air War College, mantan penerbang F5 dan F-16 TNI AU, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat malam Pak Agung, apa kabar? Selamat malam. Iya Pak Agung, ini kan Amerika Serikat buka opsi akan melakukan invasi darat terhadap Iran. Menurut Anda, apa pendekatan militer yang kemungkinan diambil oleh Iran? Pendekatan militer dengan Iran adalah mereka udah siap selama 20 tahun. Baik serangan itu berupa serangan darat, serangan udara, serangan ini kelihatan sekali Iran siap karena apa yang diinginkan oleh strategi daripada Amerika Serikat dan Israel sama sekali tidak berhasil. Setelah perang 10 hari berlangsung, serangan yang begitu masif menghancurkan banyak hal di Iran. Ternyata Iran masih eksis sebagai negara yang memiliki pemimpin baru, masih jalan pemerintahnya, pasukannya masih kuat, balasannya masih kuat. Memang ada kehancuran, ada kematian, tetapi sebagai negara masih intact. Jadi secara tactical dan operasional itu sangat berhasil itu pasukan sekutu antara Israel dan Amerika memperoleh air superiority di atas Iran. Tetapi tujuan utamanya tidak tercapai sama sekali. Jadi kita tidak bisa memberikan nilai baik untuk ini. Dan sekarang ada pilihan untuk serangan darat. Sampai membuat pilihan ini berarti operasi Epic Fury yang dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan Israel telah gagal. Harus loncat ke fase berikutnya, berarti operasi pada tahap ini gagal mencapai tujuannya sehingga harus berpindah ke mode operasi lain. Ya, dilakukannya invasi darat begitu ya. Tapi apa strategi Iran untuk melemahkan kemampuan lawan? Sesungguhnya Iran itu benteng alamnya. Sampai sebuah negara besar sejak 2017 lalu masih utuh batas-batas negaranya, itu artinya memang secara alami negara lain tidak tertarik untuk masuk karena kesulitan bentang alam dan kesulitan menghadapi orangnya. Justru orang di dalam Iran sendiri yang malah menganeksasi banyak wilayah di luar sebelumnya pada zaman Persia dulu. Dan akhirnya kembali ke negaranya sekarang yang sangat besar, yang ukurannya 4 kali ukuran Irak, yang ukurannya sama dengan Eropa Barat, jadi sangat besar, pertama bentang alam. Yaitu pertama pegunungan Zagros di barat, ya, dia tingginya sekitar tertinggi 3.000 meter, membentang 1.500 km, dan itu hanya ada beberapa celah, yaitu di Kermasah dan Khuzestan, dan itu pasti sudah dipasangi jebakan maut, dan tidak perlu jebakan. Kalau dia masuk sana, kemudian dihajar dengan rudal-rudal yang ini kan dekat sekali itu dengan kalau cuma berapa ratus kilo itu dekat sekali, dan itu sasaran empuk itu tidak ada yang bisa selamat di bawahnya. Kemudian juga ada setelah melewati gunung mereka melewati gurun garam yang sulit untuk orang lewat kalau tidak punya bekal air, bekal apa itu sudah cukup berat untuk logistiknya ya. Bawa tentara untuk bertempur ini dulu waktu Desert Storm pertama itu sekitar 900.000. Kemudian Iraqi Freedom itu sekitar hampir 400.000, dan untuk Iran ini dengan jumlah luasnya area lebih besar daripada Irak yang 400.000 ya mungkin harus sampai 1 juta, dan untuk itu Amerika harus drafting pasukan ini merekrut pasukan dari masyarakat, dan itu suatu hal yang sangat merepotkan. Kemudian menjangkau Teheran dari perbatasan berarti menempuh ratusan kilometer yang sulit untuk perang gerilya. Dan yang paling penting lagi, Garda Revolusi sudah memecah ada 32 unit provinsi yang masing-masing memiliki wewenang untuk bertempur. Dan masing-masing provinsi ini memiliki pasukan yang levelnya level siap untuk bertempur dan bisa menghadapi. Sehingga Amerika kalau harus masuk ke setiap provinsi harus bertemu dengan 32 perang-perang yang berbeda secara simultan. Dan masing-masing dilengkapi dengan senjata drone dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tentara reguler 1,5 juta ya, dan juga ada jutaan milisi yang berbaur dengan penduduk. Ini sama dengan perang di Vietnam nanti atau perang di Somalia, di mana sangat repot menghadapi lawan yang tidak menggunakan seragam, itu repot saja. Dan yang paling penting adalah moral dan keinginan untuk bertempur. Di mana saat invasi Irak, moralnya pasukan Saddam itu rendah sekali. Namun di Iran jelas kelihatan bahwa mereka sangat bersemangat, dan memang negara Iran dibentuk dengan ideologi negaranya kan adalah Islam yang Syiah, dan Islam Syiah itu kan bersandar dimulai dari penderitaan atau mulai dari kekalahan atau kematian daripada Imam Hussein dan Hasan yang membuat mereka bahwa kematian adalah
capaian tertinggi dalam hidup. Jadi mereka siap bertempur, ya saya lihat ini bukan saya puji mereka. Mereka siap bertempur soalnya mereka akan hidup lama, tapi Oke. mereka juga tidak masalah kalau harus mati. Itu yang menjadi pedoman mereka. Mereka siap bertempur, artinya segala persiapan ini sudah matang ya. Amunisinya seperti apa ini, Pak? Jadi pada saat serangan pada hari pertama serangan tanggal 28 kemarin, pada saat F-35 menyerang berhasil membunuh pimpinan, pada saat mereka kembali ke Israel, pada saat mau mendarat, landasannya sudah dibom sama Iran, sudah kirim rudal. Jadi mereka saat berangkat, mereka sudah tahu pas berangkat dia langsung mengirim oleh-oleh ke semua pangkalan Amerika di Teluk, sudah dikirim ini. Ya mungkin keberhasilannya relatif tidak sebesar sekarang ya. Sebab waktu itu kemampuan untuk menangkisnya tentara sekutu Amerika dan Israel itu masih kuat. Tapi 15% daripada rudal masuk ke dalam itu sudah cukup untuk menimbulkan masalah. Dan dilanjutkan hari-hari berikutnya makin lama kekuatan pertahanan udara Amerika di Teluk dan di Israel itu menjadi berkurang karena rudalnya makin lama makin habis dan baterai-baterai rudalnya juga sudah mulai satu persatu dirontokkan. Bahkan radar-radar untuk penangkis serangan balistik yang mahal sekali harganya $1 triliun per radar itu berhasil dihancurkan keempat-empatnya dan hampir semua pertahanan udara di negara Teluk juga dilumpuhkan oleh Iran dan termasuk pangkalan udara armada kelima markas armada Amerika, makanya armada kelima Amerika itu diratakan, dilumpuhkan dan Iran mengatakan bahwa mereka siap 6 bulan, artinya amunisinya kalau kita tiap hari dihitung 400 rudal atau drone dan rudal itu tinggal dikali aja dengan 6 bulan sekitar 180 hari. Mereka punya banyak sekali persenjataan untuk bertempur lewat udara. Tetapi di darat pun tentu mereka siap dengan senjata ringan, dengan tank, artileri dan lain sebagainya. Itu Ya, berarti dengan adanya amunisi ini, perang ini beresiko mahal ya Pak ya istilahnya ya? Ya resiko mahal. Seandainya perang ini alasannya adalah betul-betul demi Amerika, eksistensialnya Amerika, mungkin nggak mahal ya. Tapi masalahnya perang ini dilaksanakan pada saat Iran sudah mau menyerahkan nuklirnya untuk dilarutkan. Iran sudah mau Amerika memeriksa, orang Amerika langsung memeriksa. Iran sudah mau enrichment-nya hanya 5%, sehingga itu tidak berbahaya, cukup untuk energi nuklir. Dan saat itu diserang. Bayangkan, itu sebenarnya Amerika sudah win besar, Iran itu cuma win kecil. Dan ini kalau situasi seperti itu, melaksanakan serangan itu legal war. Itu kejahatan perang, itu menyerang negara yang sedang tidak mengancam, sudah mau di meja perundingan, tetapi dikhianati dengan penyerangan seperti ini. Itu adalah suatu tindakan yang kalau perang dunia pertama kedua, itu terkena kejahatan perang itu pasalnya itu. Iya, oke Pak. Sama seperti Jepang menyerang Amerika melewat Pearl Harbor dulu. Itu sama nih kelasnya. Oke, Pak Agung, ini kan yang terbaru, Iran baru saja memiliki pemimpin baru yang tadi kita melihat di paket berita itu bahwa itu menjadi sumber semangat daripada rakyat Iran. Tapi bagaimana dengan Amerika menanggapi hal ini? Apakah memang ini dengan keterpilihan pemimpin baru membuat Amerika justru tetap tidak gentar begitu atau seperti apa ini? Ini bukan soal gentar atau tidak. Orang bisa berani, tapi untuk apa keberanian? Kalau kita, ini kan semua dari tujuannya ya. Pertama tujuannya apa? Perang ini satu adalah membuat Iran kehilangan kemampuan untuk membuat senjata nuklir, dua rejimnya diganti, tiga rakyatnya demo, empat garda revolusi menjadi lumpuh, lima proksinya tidak bisa bekerja, kemudian angkatan lautnya tidak bisa berfungsi dan lain sebagainya. Sebagian dari itu tercapai, tetapi yang intinya rejim C tidak tercapai, rakyatnya tetap semangat, kemudian masih intek sebagai sebuah negara. Kalau itu namanya bukan kegagalan, itu namanya apa? Karena kita kan kalau melakukan suatu rencana serangan war planning itu kan harus ada objektifnya. Lah objektifnya yang utama nggak tercapai, objektif pendukungnya tercapai, ternyata itu ada salah perhitungan. Jadi mereka menganggap bahwa semua objektif itu akan berimpas pada Iran membutuhkan pimpinan baru, ganti pemerintahan, dia jadi tidak lebih kuat. Itu adalah efek yang dia diinginkan. Tetapi ternyata efek yang diinginkan berarti salah hitung itu. Berarti harusnya mereka menargetkan sasaran lain. Dan sasaran lain tidak harus menggunakan militer. Jadi tidak harus menggunakan militer. Karena
setiap negara memiliki beberapa instrumen kekuatan nasional, yaitu diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Kalau kita kenal betul musuh kita, itu militer itu pilihan terakhir. Kita bisa membujuk, kita bisa merayu, kita bisa memaksa, kita bisa membunuh, kita bisa menyogok, bisa menyuap, bisa merangkul, apapun itu. Yang penting tujuan nasional kita tercapai. Mereka ya kita beri kemenangan sedikit lah, biar dia senang. Tapi kita tercapai tujuannya. Kalau ini kan sudah membuang mahal sekali, tidak tercapai tujuannya. Berarti misi ini nggak tercapai begitu. Ya, harusnya ini jadi opsi terakhir, di samping seharusnya ada hal-hal yang bisa menyelesaikan perang. Ya, kita nantikan saja bagaimana titik temu dari pihak-pihak yang berkonflik. Terima kasih sebelumnya sudah berbagi analisa Anda di Kompas Malam Kompas TV. Pakar Strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara, Bapak Agung Sasongko Jati. Salam sehat selalu, Pak Agung.